Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi. Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala.
belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Rebound. Rebound hanya di IDIS. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Rebound. Rebound hanya di IDIS. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya.
Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pasar murah minyak goreng di Banyuasin mengabaikan protokol kesehatan.
Sakit parah, pasutri di Ogan Komering Ilir butuh bantuan. Viral poluan tangguh angkot mobil terperosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Pembagian pasar murah minyak goreng di kantor Kelurahan Mariana Banyuasin 1 Banyuasin mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat antri dan berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng. Pasar murah minyak goreng di kantor Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Banyuasin diserbu ratusan warga yang mayoritas berasal dari kaum ibu-ibu sambil menggendong anak-anak. Antrian panjang dan berdesak-desakan sehingga mengabaikan protokol kesehatan tidak dapat dielakkan. Ibu-ibu yang datang rela mengantri hingga berjam-jam dan ikut barisan antrian demi mendapatkan minyak goreng yang dijual murah oleh pemerintah setempat. Pembatasan mendapatkan minyak goreng pun diberlakukan, yakni satu orang mendapatkan jatah 2 liter dengan harga Rp13.500 per 1 liternya. Seperti di daerah lainnya pun, di daerah ini minyak goreng memang sulit untuk didapat warga. Padahal di kecamatan tersebut terdapat satu perusahaan produsen minyak goreng terbesar di Sumatera Selatan. 2 kantong? 2 liter. Berapa? 1 liternya? 1 liternya 13,5, 27 kan? 27? Duitnya? 2 liternya. 2 liter. Dari jam berapa ngantri tadi, Bu? Nggak sini, Bu? Jam 10 nih lah. Dari jam 10? Bausan, Bu, ya? Nah, sudah minyak itu ada bekas tidak? Itu tidak kena keras. Oh, kenapa? Editnya. Hah? Sudah. Selain pasar murah minyak goreng, di pasar murah tersebut pemerintah setempat menjual bahan pokok lainnya yang juga dijual murah seperti beras dengan harga Rp50.000 per 10 kilogramnya. Dari Banyuasin, Muhammad Reza Valevi, iNews melaporkan. Dinilai semraut dan tidak teratur, Bupati Lahat meminta UPT Pasar Lematang Lahat untuk berbenah dan menertibkan pedagang yang menggelar lapak di kawasan yang dilarang. Pasalnya, sejumlah pedagang menggelar dagangan di pelataran parkir depan Pasar Lematang saat kunjungan Bupati Lahat. Pelataran parkir di depan Pasar Lematang beralih fungsi sebagai lapak pedagang yang tidak semestinya. Belasan lapak pedagang memenuhi pelataran parkir sehingga menyulitkan pejalan kaki dan mengurangi volume parkir kendaraan. Kondisi ini terjadi saat kunjungan Bupati Lahat ke Pasar Lematang. Ci Ujang langsung memerintahkan Kepala UPT Pasar Lematang untuk mengembalikan fungsi pelataran parkir dan menggeser para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Sudah kita lalui, di halaman sudah tumpah lagi, sedangkan di sebelah kiri yang ada napang tadi malah itu banyak box-box seperti gudang, padahal itu digunakan untuk pedagang berjualan, Pak. Nah, itu sudah aku perintahkan dengan kepala pasar tadi untuk tertibkan lagi, karena sewaktu dia belum masuk, jadi kepala pasar itu tertib, bersih halaman, tapi setelah di pasar waktu itu tadi sudah perintahkan, nanti dicek sama sekda dengan itu tadi sampaikan. Sementara itu, UPT Pasar Lematang Lahat usai menerima teguran dari Bupati Lahat, langsung bergerak cepat menertibkan lokasi yang dinilai beralih fungsi. Hasilnya, belasan lapak pedagang dibongkar oleh petugas gabungan. Jadi saya sebagai bupati bersiap untuk menanggung apa yang dibebankan kepada saya. Menindaklanjuti daripada kemarin Bupati Sidak supaya Pasar Lematang ini dibersihkan, ditata, dipercantik, terindah. Maka daripada itu saya hari ini gabungan dari berbagai tapi tidak tersurat. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Oki membutuhkan tali kasih dan uluran tangan dari para dermawan dan pemerintah. Lantaran keduanya mengidap penyakit yang harus segera ditangani. Istri mengalami tumor otak, sedangkan suami mengalami kebutaan.
Sungguh malang yang dialami pasangan suami istri Hartoni dan Dede Sri Mulyani, warga Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. Keduanya mengidap penyakit serius yang harus mendapat penanganan lebih lanjut agar segera pulih. Hartoni atau suami mengalami kebutaan, sedangkan istrinya Dede Sri Mulyani mengidap tumor otak. Hidup di rumah kontrakan, keduanya terpaksa harus mengenyam pahitnya kehidupan bersama ketiga anaknya. Untuk bertahan hidup saja, keluarga ini mengandalkan anak perempuannya yang bungsu, yang sehari-hari bekerja di sebuah toko sembako dengan penghasilan Rp35.000 per hari. Namun, saat ini anaknya tersebut berhenti bekerja karena mengurus kedua orang tuanya, serta harus membiayai kedua adiknya yang masih sekolah di bangku SMP dan sekolah dasar. Diakui Hartoni, dirinya sudah 7 tahun mengalami kebutaan karena sarafnya mengalami penyempitan. Istrinya tidak hanya mengidap tumor otak, tetapi juga komplikasi penyakit lainnya, diabetes mellitus. Tolong bantulah kami untuk pengobatan tumor otak dan pengobatan rutin setelah operasi atau pengobatan alternatif. Dan juga kami minta tolong untuk masa depan kami di luar berobat. Jadi cak mano kami ini nak makan hari-hari cak mano, tak mungkin ngeharap uluran tangan dari wong terus. Sudah itu tempat tinggal kami. Hartoni berharap kepada semua pihak membantu beban hidup yang memilukan, membantu pengobatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Kami hadirkan informasi ratusan warga Lahat terkonfirmasi positif COVID-19 sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak?
Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, ratusan warga Lahat terkonfirmasi positif COVID-19 sejak 2 bulan terakhir. Dari data Dinas Kesehatan Lahat, pada pekan ini, pada 8 Maret 2022, ada 100 warga Lahat yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Sementara angka tertinggi pada 3 Maret lalu mencapai 207 orang terkonfirmasi positif. Pada awal tahun 2022, Dinas Kesehatan Lahat mencatat lonjakan konfirmasi positif COVID-19 meski pada akhir tahun 2021, tepatnya 2 bulan terakhir tahun 2021, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Lahat sempat mengalami penurunan hingga 0 kasus. Pemerintah setempat menghimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Lonjakan tertinggi pada awal tahun 2022 ini tercatat pada 3 Maret 2022 dengan catatan 207 warga terkonfirmasi positif. Sedangkan data terakhir didapat 100 warga Lahat masih berstatus positif yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Dominasi tingkat tertinggi masih berada di Kecamatan Lahat Kota. Data tercatat fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan lebih dari 10 orang per hari. Hari semakin melonjak, tapi insya Allah beberapa hari sudah ada kemarin nurun 9 ya, 9. Salah dan kepada kita seluruhnya masyarakat itu karena mulai melonjak COVID ini tetap pakai prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu tetap itu, dan kita kerumunan ini kita kurangi. Pak, untuk kondisi pasar mata. Sejak awal pandemi hingga kini, 2.944 warga Lahat terkonfirmasi positif. 2.707 diantaranya dinyatakan sembuh, sedangkan 137 meninggal dunia. Dinas Kesehatan Lahat juga mencatat sudah melakukan vaksinasi dosis pertama hingga 92,48%. Dan dosis kedua mencapai 62,90%. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Pekerjaan pembangunan proyek flyover Patih Gulung di atas rel perlintasan kereta api hingga saat ini telah memasuki tahap pemasangan girder jembatan ton. Ditargetkan Oktober mendatang, flyover sepanjang 386 meter tersebut bisa dilalui kendaraan.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Sumatera Selatan meninjau pembangunan flyover Pati Galung Kota Prabu Mulih. Selain melihat progres pembangunan, BBPJN dan kontraktor proyek flyover Pati Galung mengecek kesiapan alat sebelum proses pemasangan erection girder. Project Manager Pembangunan Flyover Pati Galung, PT Riki Kencana Sukses Mandiri Yandi mengungkapkan, progres pekerjaan saat ini telah mencapai 62% dan melakukan pemasangan girder atau jembatan beton. Progres kita sekarang udah 62% dari rencana 55%. Jadi kita surplusnya 7%. Saat ini pekerjaannya apa, Pak? Sekarang ini kita lagi pekerjaan untuk persiapan pinhead dan kemudian kita mau launching girder dari ABT2 ke P1. Ini lagi pemasangan alat launcher. Mungkin hari ini girder kita untuk lokasi antara ABT2 ke P1 udah datang dari Lampung. Pejabat Pembuat Komitmen PPK ×3 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Aldino Anggasa Putra mengatakan inspeksi perlu dilakukan untuk melihat kesiapan alat dan standar operasi. SOP keselamatan dalam bekerja sebelum pemasangan girder dilaksanakan. Agenda kita hari ini persiapan untuk erection girder. Kita lagi nunggu girdernya datang kita stressing di bawah, baru kita angkat pakai longsor. Jadi kita ngecek kesiapan alat, keamanan alat dan lain-lain juga sama K3 juga dari kontraktor sama dari supervisi. Sejauh ini sejauh pemantauan gimana? Sejauh pemantauan dari beberapa kali kita inspeksi kemarin aman. Flyover Pati Galung merupakan konstruksi proyek dengan sistem tahun jamak atau multi-years dengan total anggaran mencapai 80,6 miliar rupiah bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Dari Prabu Mulih, BRI Prima News melaporkan. Gubernur Sumsel Herman Deru resmi menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel Teddy Melwansa sebagai pelaksana harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Usai diberikan SK, Teddy langsung bertolak ke Kota Batu Raja Oku. Penunjukan itu secara resmi dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat memberikan surat kerja kepada Teddy pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Kriya Agung. Penunjukan Teddy sendiri, kata Gubernur, karena Teddy dinilai banyak mengetahui tentang Kabupaten Oku. Sebagai putra daerah, tentu Teddy bisa beradaptasi dengan cepat dan segera melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan. Deru juga menyampaikan jika Teddy harus menjalankan tugasnya dengan baik, sebelum menjalankan, baca dulu surat tugasnya secara seksama. Jangan sampai tidak tahu tugas sebagai PLH Bupati. Sementara itu Teddy menjelaskan jika ini merupakan amanah dan ia akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Pak Teddy cukup banyak tahu tentang Oku. Cukup banyak tahu tentang Oku. Mudah-mudahan pengetahuan dia tentang Oku itu menjadi bekal yang terbang. Oke. Mendapatkan kepercayaan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, untuk menjalankan tugas sebagai PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Tentu ini bagi kami pribadi adalah anugerah, dan anugerah ini akan kami laksanakan, kami jaga dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja kami sebagai ASN, bawahannya Pak Gubernur, sebagai prajuritnya Pak Gubernur, bersedia ditempatkan dan ditugaskan di mana saja. Diketahui Teddy Melwansyah baru menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Sumsel sejak 11 Februari 2022. Sebelumnya dirinya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi viral poluan tangguh angkat mobil terperosok. Tetaplah di iNews Sumsel. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, sementara itu stok BBM di SPBU di Kayu Agung dipastikan aman atau tersedia. Pihak SPBU memastikan stok BBM dan mengutamakan pelayanan kepada konsumen. SPBU 24306030 Kayu Agung berkomitmen memastikan stok BBM selalu tersedia dan memberikan pelayanan kepada konsumen BBM, apalagi saat ini stok BBM jenis biosolar mulai tersendat. Jika stok salah satu jenis BBM menipis, petugas SPBU segera menghubungi pihak pemasaran Pertamina agar mengirim BBM yang dibutuhkan. Untuk briefing ke karyawan operator untuk mengenai pelayanan itu yang lebih diutamakan. Jadi pelayanan itu misal pelayanannya baik, konsumen pelanggan itu kan akan puas. Dia akan kembali lagi untuk mengisi di SPBU.
Pihak SPBU juga menerima layanan kritik dari pelanggan untuk menjadi bahan evaluasi. Sementara itu, bagi pegawai yang memiliki dedikasi tinggi serta mampu mencapai target, maka perusahaan akan memberikan reward sebagai penghargaan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 poluan tangguh yang bertugas di Satuan Sabara Polrestabes Palembang viral di media sosial saat membantu sebuah mobil minibus yang terperosok di jalan. Warga di Kota Palembang menyaksikan video viral 3 anggota polisi wanita saat sedang membantu mobil minibus yang terperosok di media sosial. Dalam video yang berdurasi 1 menit ini terlihat 2 poluan tangguh ini mengangkat ban mobil yang terperosok di Jalan Sugiwaras, Kecamatan Taling Jambi, Palembang bersama warga lainnya. Usai berhasil membantu pengendara tersebut, seorang ibu lansia yang berada di dalam mobil langsung memeluk poluan tangguh itu yang diketahui bernama Aibda Desri dan Bribtu Mega. Kejadian itu bermula ketika Aibda Desri, Bribtu Mega, dan Bribda Berlian melintas di Jalan Sugiwaras, Talang Jambi, Palembang. Usai melakukan kegiatan patroli, tiba-tiba mereka melihat mobil yang terperosok di pinggir jalan. Tak ingin terjadi kemacetan, 3 poluan tangguh itu akhirnya turun dan membantu mengangkat mobil. Desa Sugiwaras, pada saat kami ingin bertolak dari tempat itu mau ke arah kota kembali, ada mobil yang posisi sudah jatuh, roda sebelah kiri depannya, karena mungkin posisi jalan lebih tinggi daripada kan kuat ya, pokoknya rodanya jatuh sebelah, sehingga bapaknya tuh kayak kebingungan mau minta tolong sama warga di sekitar. Kebetulan kami lewat, mau keluar dari lokasi kami kunjungan patroli tadi, sama rekan kerja saya minta tolong, kita turun, kita bantu aja lah bapaknya, karena kalau kuliah sih posisinya bisa tuh didorong aja atau diangkat gitu. Sikap-sikap yang dilakukan oleh poluan tangguh tersebut mencontohkan kalau Polri adalah pengayom masyarakat. Dari Palembang, Muhammad David Anyus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Anyus Sumsel edisi hari ini, Jumat 10 Maret 2022. Tetap jaga kesehatan Anda selalu dan patuhi terus protokol kesehatan COVID-19. Saya Anggun Prisma, terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.